Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya langsung ngomong, ada diomong, langsung ngomong ojo. Akan salam kabeh njaluk kok ngirim lagu awak langsung tek tek tek. Kedaulatan yang bersifat personal setelah rembukan dengan melalui diskusi dari kelompok kami adalah rembukan langsung intine rasa diomongin rembukan. Adalah kedaulatan personal adalah kebebasan yang bersumber dari akal, hati, ruh, dan syahwat yang menghasilkan tindakan dan perilaku tanpa ada paksaan. Nah, dari situ ada batasan-batasan yang harus kita pegang teguh. Yang menjadi pokok utama, yang pertama adalah kesadaran atas prinsip dasar yang kita miliki di definisi tadi. Prinsip akan kita punya akal, hati, ruh, dan syahwat, sehingga menghasilkan batasan yang nantinya itu akan menjadi faktor penentu kita beda dengan orang lain. Seperti itu. Cukup? Cukup. Oke. Contohnya? Kayak contoh. Belum cukup. Pitu, contohnya pitu ya. Itu kayak situ. Contohnya setunggal mohon Pak. G. Contoh kita mukul orang. Kita mukul orang sebenarnya boleh saja ya, kita mukul gitu kan ya. Tetapi dengan prinsip dan batasan bahwa yang namanya mukul orang itu memiliki esensi yang sangat kurang baik karena menyakiti orang lain dan menjadi batasan kita untuk menahan diri terhadap perilaku memukul tadi. Jadi perilaku tadi, bahwa perilaku memukul yang tidak baik itulah yang menjadi prinsip bagi kita untuk tidak memukul orang itu. Itu adalah contoh dari kecil dari kedaulatan bersifat personal atau individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon setiap tema ini kita tuntaskan, setelah itu nanti tema kedua kita tuntaskan supaya tidak overlap di otak kita. Jadi sampai tetap standby sebagai juru bicara dari semua. Tapi untuk menjawab sesuatu yang lainnya boleh ikut menjawab ya. Oke, output dari diskusi ini itu juga kedaulatan Anda untuk memutuskan. Saya mungkin hanya menambah sedikit atau mengajak satu langkah sedikit. Tadi dari kesimpulan sampean tadi bahwa mengatakan keputusan tanpa ada paksaan gitu ya. Saya ingin ngajak sedikit ke arah situ tadi. Paksaan itu harus kamu ketahui sebagai paksaan atau tidak. Kadang-kadang ada loh paksaan yang tidak kamu pahami sebagai paksaan. Nah, itu yang sangat sangat kita alami sehari-hari sebenarnya. Paksaan itu gimana? Apakah paksaan itu kadang-kadang kalau kita nggak tahu kita juga terpaksa tanpa kita tahu. Tak kayak contoh gini aja, misalnya, tak paksa nih kira paham. Misalnya gini, gaung cek, lu jelas lagi. Oke. Bisa sudah. Misalnya saya ngasih pertanyaan gini misalnya, ada lampu apa sebenarnya polisi, sing mubeng-mubengnya loh. Apa? Sirine. Wing ngono ki lho. Kan ki nglarake moto banget ya. Sangat menyakitkan mata. Itu lebih sakit mana kalau dia nyala terus apa hidup nyala gitu di mata gitu. Hidup nyala ya. Oke. Ini salah satu jenis paksaan yang tidak Anda pahami sebagai paksaan. Karena apapun jawaban Anda ya itu sama aja. Mau nyala terus apa hidup nyala itu sama aja. Sakitnya di mata sama aja, paham nggak? Karena hidup belum paham dia. Hidup terus sama hidup nyala itu nggak ada bedanya. Kalau hidup mati, nah ada bedanya. Hidup terus sama hidup nyala. Nah gini, kadang-kadang seperti itu apa namanya? Kita terjebak oleh sesuatu yang tidak kita pahami, seolah-olah pilihan tapi sebenarnya paksaan. Kita terfeta kompli oleh seperti itu. Kalau kita tidak paham ilmunya, kita tidak detail
benar-benar di situ, kita terpaksa tanpa kita tahu bahwa kita terpaksa, dan kita tidak berdaulat tanpa kita tahu bahwa kita tidak berdaulat. Nah, itu kan yang maksudnya harus kita sadari sebagai awareness kebersamaan, awareness kita bersama. Aku nambahi satu langkah gue dok paling. Saya yang jawab ya. Terima kasih. Sebenarnya yang tadi teman saya jelaskan, dari hasil rembukan kami ada yang kurang satu, yaitu batasan. Dari 3 sumber tadi, 4 sumber. Kan tadi disebutkan bahwa sumber yang kita ambil yaitu akal, hati, ruh, dan syahwat. Nah, ini sebenarnya dari dawahnya Cak Nun, jadi sebenarnya kita juga belum berdaulat. Tapi kalau dari kedaulatan kami, karena kami belum paham ruh itu apa, kita ambil yang 3 saja, akal, hati, syahwat. Bukan kita, saya, karena saya berdaulat. Maksudnya ini syahwatmu sendiri, bukan? Ya. Ya. Saya jujur, saya emang pengen ngomong dari tadi, makanya ini saya ngomong. Nah, dari sumber akal, hati, dan syahwat tadi menghasilkan sebuah keputusan untuk kita bertindak. Dari itu kita dibatasi. Apa kebatasannya? Yaitu sebuah kesadaran. Kesadaran dari kita masing-masing. Karena ini judulnya kita individu, maka terserah saya. Saya sadarnya batasan orang lain itu terhadap saya itu apa. Dan itu kesadaran kita itu dipengaruhi oleh ilmu kita dan pengalaman. Oke, jadi kedaulatan itu pada output kamu memilih sesuatu yang sama atau berbeda, atau kebebasanmu menentukan, bukan outputnya, tapi kedaulatan kebebasanmu menentukan mau yang mana. Jadi kalau gini maksud saya, kalau outputnya itu kan bisa fix, nggak berubah. Tapi kalau yang kamu jaga adalah kedaulatanmu, kan itu bisa berkembang, pengetahuannya nambah, kesimpulannya bisa bertambah. Jadi kedaulatannya pada ya dari proses 3 tadi, akal, hati, dan syahwat. Itu yang mengolah diri saya sehingga saya membuat satu keputusan yang fix terhadap hidup saya. Kedaulatan saya yaitu mengolah 3-nya itu. Oke, tepuk tangan dulu. Satu ya dia. Akal, hati, syahwat. Yes kau akal, hati, sopo sing gawe? Yang saya yakini Allah. Lah kok sebut-sebut belas. Oh iya. Ini Siapa yang lebih berkedaulatan? Pembikin dan pemilik akalmu dan hatimu dan sahabatmu atau kamu? Pembikin. Nah, jadi kalau kamu menggunakan akalmu itu, kamu ada urusan nggak untuk ngomong atau taren atau matur kepada yang punya? Yang lebih berdaulat kan dia, bener nggak? Kan dari kesadaran tadi timbul bahwa sebenarnya gimana ya, batasannya itu banyak, tapi kita rangkum itu kesadaran. Jadi kalau semuanya di prinsipnya kita tadi karena Mas Abrang mintanya ada poin prinsip ya. Nah, di prinsipnya itu kita pertama prinsip kepemilikan terhadap tubuh kita, terhadap apa yang kita miliki. Saya ya wes, saya aja, jangan kita. Kedua, ekspresi, bagaimana saya berekspresi. Kemudian hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal environment. Oke, tepuk tangan. Tidak penting apakah malam ini kita sudah mencapai atau belum. Yang penting adalah sudah luding Anda. Nanti besok Anda ngelihat apa, mengalami apa, menggarap apa, memandang apa, ludingnya sudah akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Yang terpenting yang saya ingin capai sebenarnya dengan metode untuk skala yang pertama adalah bahwa Anda itu tidak punya hak apa-apa. Jelas ya? Kamu tidak punya kedaulatan. Jadi kamu punya badanmu itu kan cuma dipinjemi. Nah, kalau kamu dipinjemi, kamu berdaulat untuk menggunakan tanganmu misalnya. Berdaulat nggak Anda? Aslinya tidak. Anda harus tanya sama yang punya. Ya Allah, saya boleh pakai tangan ini untuk apa dan tidak boleh untuk apa. Di situ agama kan begitu. Tanya. Ya sih, nganggo mikron. Ya. Mungkin karena yang disampaikan sama Cak Nun tadi itu sebenarnya interpretasi saya membuat suatu batasan, yaitu kesadaran bahwasanya apa yang kita miliki itu hanya miliknya yang di atas. Apa yang kita punya sekarang itu hanya miliknya yang di atas.
Yap. Selanjutnya outputnya itu apa yang kita gunakan agar kesadaran yang kita miliki ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya, sudah lumayan. Cuman saya tanya dulu baru Anda ngomong itu tadi ketika presentasi nggak diomongkan. Kan gitu kan, guys. Terakhir sekali. Jadi manusia itu punya hak asasi apa enggak? Kon jawab tak dol Enggak. Jadi manusia itu punya hak asasi apa tidak? Tidak. Jadi konsep human right itu gimana menurut Anda? Human right kalau menurut saya ya itu berlaku kita ke lingkungan gimana ya? Asasi manusia atas manusia lain. Ayo, wes, boys, menit dulu ya. Oke. Tes. Yang mungkin saya tidak berdaulat ya dalam pendapat kali ini. Setahu saya yang namanya hak asasi itu adalah kesadaran juga, di mana dia sudah mulai tertekan atas dirinya sudah mulai dianiaya sehingga dia muncul kesadaran bahwa dia punya hak. Aku gak bisa mbok nenek terus, loro hatiku. Ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi tergantung orangnya juga. Kalau orangnya luas, ya wis gak apa-apa ngono aku sabar, sing bales ono dudu aku pokoknya. Oke. Tapi tolong itu kan aku yang duwe hak rek aja mek kon tok sing mangan ngono ya. Aku yang duwe hak. Tapi ketika dia menjadi teori di mana Anda dingin kepalanya dan hatinya jernih, Anda tetap harus menyebut bahwa hak itu dalam kurung sebenarnya bukan hak saya. Ini yang sekarang dilupakan semua orang. Ini yang membuat pemerintah merasa berkuasa. Ini yang membuat pemerintah menganggap dirinya lebih tinggi dari rakyat. Kan begitu. Jangan sampai ke Tuhan. Jadi misalnya stasiun rumangsane WEPJK KAI. Pesawat itu rumangsane Garuda. Lu Garuda iki dek sapa? Kayak rakyat sepur saiki gak oleh mlebu stasiun, gak iso dodolan, kon mlebu apa jenenge mlebu apa peron wis gak oleh ngeterno dulur mlebu gak oleh ndek gubeng ngono ku ya. Iku rumangsane TKI ta lali wong iku tek rakyat iku. Kon iku boroku tak kongkon ngurusi sepur. Lho ngono lho. Nggih ta mboten? Dadi iku duduk hakmu. Duduk hakmu iku hake rakyat. Mergo rakyat iki sing dipercaya Gusti Allah untuk memilih untuk diamanatin, mengkhalifai semuanya ini. Terus tak wakil nang buruhku TKI Tenaga Kerja Indonesia 1 JKW rumang. Kan gitu ya. Nomor 2 JK tok KDW. Kan gitu kan? Jadi mereka itu buruh lah, saiki kok kono merasa berkuasa. Lho ya apa sih kon niku lali ta? Ngono lho. Ini banyak contohnya wis karo kok terus nomene ya. Karo kok terus no. Iya. Tapi iki iya ya gak apa sih ya. Berarti kalau dari yang Cak Nun bilang tadi, berarti intinya itu kita tidak berdaulat. Apa boleh saya simpulkan begitu tuh? Kita berdaulat karena Tuhan ingin memisahkan diri dari dianya sendiri, menciprat, terus kedaulatan Tuhan itu ikut diciprat-cipratannya, tapi jangan merasa cipratan itu berdiri sendiri. Kalau semamanya bahasa saya gini, saya berdaulat akan tetapi kedaulatan saya dibatasi kedaulatan Tuhan. Kedaulatan saya ada di dalam kedaulatan Tuhan, apa gimana? Ojo dibatasi kedaulatan koyo kon wis tau ono ae kon. Kon niku ana mergo Gusti Allah, dadi nek kon niku duwe kedaulatan iku disili Gusti Allah, nek ngono lho, disili. Maka yang pertama kan harus ditanyakan sik Gusti Allah kula niki angsal nggamel tangan kula ya napa, sing mboten angsal ya napa lak ngono. Ini mata ini milik Allah, saya boleh ngelihat apa, gak boleh ngelihat apa, kan gitu aslinya. Nanti setelah horizontal baru kamu menyatakan ini mata saya, tidak apa-apa. Dengan catatan kamu sudah vertikal dulu hablum minallahnya tadi, bahwa itu sebenarnya bukan mata saya, milik saya. Kon nuroni bojomu, dituroni bojomu, kon sadaro iki janjane aku mek nyiling nggih selet ngoten. Nyun sewu nggih Gusti nggih. Kula damel diluk gitu. Kon nek gurung ro aja melok guyu gak ro kon. Wong gurung ro kok melok guyu. Wis seru ta kon niku. Iki wakil gubernur pengalaman nih. Ya
Pokoknya tepuk tangan untuk mereka. Sudah ketemu. Saya sudah bilang sama beliau tadi bahwa tidak penting malam ini kita menemukan atau belum, tidak penting, tapi sudah luding. Anda harus luding. Anda ini akan memegang dependelegasian kependelegasian kedaulatan rakyat. Nanti Anda yang akan pemegang, Anda didelegasikan, Anda mendapat pendelegasian dari rakyat pada suatu hari. Anda ini calon pemimpin, mulanya tak latih sih, ngono ya. Nah aku ya apa katanya pemimpin? Wis kadung diisi sopirku atane. Ngaku dhewe mangga ya. Jane yo gak sopirku rek, koncoku sing tak sayangi gitu loh ya. Cuman ya rada kurang ajar, biasa lah. Ya sip ya, sekali lagi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia. Bagi orang yang memakai akal Islam atau pola pikir Islam, manusia itu bukan ciptaan manusia sendiri. Manusia tidak memegang copyright atas mengadanya diri manusia sendiri. Manusia itu produk, bukan produsen. Maka manusia tidak memiliki hak apapun atas dirinya sendiri. Hak atas manusia ada di tangan produsen. Sampai hari belum ada fakta ilmiah bahwa manusia menciptakan manusia. Yang ada hanyalah keterikatan manusia oleh hukum penciptaan. Lelaki bisa menghamili wanita dan menjadi anak, sebagaimana manusia menyemai padi menjadi tanaman yang berbuah padi. Tetapi manusia bukan produsen padi. Manusia bukan pencipta dirinya sendiri. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Tanpa disebut bahwa telah ada sejak lahir, itu bukanlah karya manusia sendiri. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Juga tanpa penjelasan bahwa kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan itu tidak ada dasarnya pada eksistensi manusia. Orang yang memakai nalar Islam melihat hak itu semakam dengan kebolehan, mubah, perkenan, atau izin. Orang modern tidak punya pemetaan, proporsi, dan ketepatan suatu urusan sebagaimana matriks 5 dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dengan bangga mereka merasa memiliki hak asasi manusia tanpa konsideran berpikir dan landasan logika yang terkait dengan asal-muasal manusia. Orang yang menemukan Islam dalam cara kerja akalnya melihat bahwa hak otentik manusia itu tidak ada karena diri manusia sendiri tidak otentik. Ia hanya barang bikinan. Kalau manusia terpotong tangannya, ia hanya bisa menggantinya dengan tangan bikinan yang bersifat teknologis. Tetapi itu bukan benar-benar tangan. Orang yang otak Islamnya mengerti bahwa yang ada pada dirinya bukan hak orisinal, melainkan pinjaman.
Perkenan atau izin yang diberikan oleh Yang Maha Menciptakan, Maha Memiliki, dan Maha Menguasai. Hak asasi manusia tanpa latar belakang penjelasan tentang hak orisinal dalam kehidupan adalah idiom, pemahaman ilmu, dan ideologi yang paling tidak masuk akal, paling curang, juga paling lucu dan GR yang berlaku di dalam peradaban manusia modern. Kalau ada hak warga negara, legitimasinya adalah kesepakatan tentang undang-undang negara. Tetapi kalau hak asasi manusia, pangkalnya adalah asal-usul keberadaan atas eksistensi manusia. Undang-undang negara dan lain-lain bisa dibikin untuk mengakomodasikan dan memastikan terjaminnya hak warga negaranya. Tetapi kalau hak asasi manusia, urusan utamanya terletak pada otoritas subjek yang memegang copyright atas adanya manusia. Dan itu yang manusia modern berdusta dan merampoknya. Manusia punya peluang untuk menggunakan haknya, untuk menganggap bahwa Tuhan tidak ada, bukan pencipta alam dalam manusia. Tetapi sebelum manusia membuktikan di depan saya, ia membuat bayi dengan seluruh kelengkapannya, atau cukup menciptakan sebiji kacang dan seekor cacing saja, maka saya tidak akan membuka pintu untuk berdialog atau berdebat dengannya. Ada kosakata right dalam bahasa Inggris, jadilah human right. Dalam pemakaian sehari-hari, right maksudnya benar. Right or wrong is my country. Kata hak itu sendiri dipinjam dari bahasa Arab. Hak artinya benar atau kebenaran. Hakun, hakan, hakikatan, hukum. Posisinya dalam hidup manusia, Allah hakku min robika. Hak berasal dari Tuhanmu. Hakikat utama kehidupan manusia adalah memperoleh pinjaman hak dari Tuhan. Di sini tidak mempersoalkan apakah barang pinjaman itu diperlakukan oleh manusia sebagai miliknya sendiri yang otentik dan orisinal, sehingga diklaim sebagai asasi. Yang menjadi perhatian adalah apa maksudnya hak itu pada narasi masyarakat modern, terutama kaum aktivis, ideolog, pekerja sosial, dan sebagainya. Kalau yang dimaksud adalah hak asuh, konteksnya dengan kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya. Kalau hak pendidikan, hubungannya dengan undang-undang dan fasilitas yang wajib disediakan oleh negara. Tetapi, kalau anak-anak kehilangan hak untuk bermain di usianya karena pandemi, maksudnya bagaimana? Kalau ada aturan negara, hukum agama, atau tatanan masyarakat mana yang melarang anak-anak bermain obak sodor, lepetan, jumpritan, tarik tambang, tunggang-tunggangan, berarti anak-anak kehilangan hak untuk bermain. Kalau pandemi membuat anak-anak diancam bahaya kalau bermain, apa itu berarti kehilangan hak? Anak-anak berhak melakukan kerumunan dan permainan apapun saja. Pandemi tidak melarangnya, cuma mengandung ancaman dan bahaya. Pandemi apapun tidak punya kewajiban untuk tidak ada, sebagaimana aturan manusia wajib ada untuk mempeluangi hak anak-anak. Kata hak itu kata-kata besar dan hanya berkaitan dengan ideologi dan sistem sosial. Tanpa ada urusan dengan virus, bagaimana kalau anak-anak kehilangan hak bermain? Dipikirkan ulang untuk cari kosakata atau idiom lain. Misalnya anak-anak kehilangan peluang, kehilangan kesempatan, kehilangan kenyamanan bermain. Kalau urusannya hak, siapapun berhak terjun dari gedung tinggi tingkat 30. Bahkan Allah membuka hak kepada setiap orang. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman, berimanlah. Siapa mau kafir, kafirlah. Dan manusia menggunakan haknya
untuk tidak sungguh-sungguh mendayagunakan akalnya, pikirannya, logika, mantiknya, bahkan tidak mendasari oleh analisisnya dengan pengetahuan bahwa virus bukanlah subjek yang punya kehendak dan tindakan untuk menutup hak siapapun. Perkara anak kehilangan haknya, ini masalah yang bisa dianggap tidak primer, tidak urgent, dan tidak penting-penting amat. Tetapi hal itu sangat memberi bukti bahwa peradaban manusia modern yang gegap gempita ini memang benar-benar belum mencapai tahap akil balik. Sampai-sampai saking maha berkuasanya Tuhan dan sedemikian sadar, hati-hati dan waspadanya sebuah bangsa di suatu negeri, maka mereka mencanangkan pedoman hidup yang mengacu pada ketergantungan mereka terhadap kemaha berdaulatan Tuhan. Kesadaran utama dan paling mendasar adalah bahwa sebagaimana manusia maupun sebagai bangsa termasuk tanah airnya adalah ciptaan Tuhan, berasal dari Tuhan, sehingga kesadaran kembali kepada Tuhan adalah landasan langkah perilaku pembangunan. Andaikan mau diambil sifat Tuhan dengan narasi ketuhanan, maka substansinya bukan Tuhan sebagai maha subjek, melainkan sifatnya. Itu pun sifat Tuhan yang disadari paling utama bukanlah keesaannya, melainkan kekuasaannya. Landasannya bahwa selain Ia, semua makhluknya, bangsa manapun, hanyalah memiliki kekuasaan, pinjaman. Haknya adalah hak artifisial manusia. Yang punya hak dalam posisi asasi hanya Tuhan, maka manusia tidak punya hak asasi. Jadi hak asasi manusia, la burhan nabihi, tidak ada nalarnya. Ini bisa dijelaskan dengan puluhan, ratusan, atau ribuan kalimat. Juga bangsa tersebut mengambil dan menerapkan demokrasi, tapi menyadari demokrasi di tangan manusia bukanlah hulu nilainya. Manusia tidak qiyamuhu binafsihi, tidak mengadakan atau melahirkan dirinya sendiri. Manusia tidaklah otentik dan tidak pula permanen. Maka demokrasi adalah hak pakai terbatas. Manusia bukan maliki yaumiddin sama sekali. Manusia terlalu lemah, terlalu bodoh dan terlalu palsu untuk itu. Tuhan memiliki kekuasaan dan penguasaan untuk menentukan setiap hilirnya, sebab Tuhan itu maha. Sementara semua manusia dan bangsa penuh keterbatasan, Tuhan maha absolut. Bangsa itu berdiri dan berada dalam habitat relativitas atau kenisbian. Bangsa tersebut berikhtiar maksimal untuk mendemokratisasikan kehidupannya, tetapi dalam batas keterikatan yang disediakan dan diperkenankan oleh keabsolutan Tuhan. Bagi penduduk di antara bangsa itu yang beragama Islam, dengan pijakan keabsolutan kedaulatan Tuhan, Maha Maliki Yaumiddin, mereka senantiasa memposisikan diri sebagai individu, kelompok, pemerintahan maupun seluruh penghuni negaranya. Di semesta pengharapan kepada Tuhan, ihdinas syiratal mustaqim, karena hakiki manusia hanya impian, harapan dan keyakinan, sedangkan ranah kepastian hanyalah milik Tuhan. Tuhan sendiri bahkan membreakdownnya secara ilmiah dan akademis dengan narasi Siratal lazina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim waladhdallin di setiap langkah sejarahnya. Bangsa ini selalu bisa bermuhasabah, memverifikasi perkembangan mereka di antara rentang kategori an'amta alaihim dengan maghdubi alaihim dan waladhdallin. Kalau bisa baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat adil makmur, gemah ripah loh jinawi,
Toto tentrem kerto raharjo yang diperjuangkan dan secapai tergolong dalam An'amta alaihim. Jangan sampai ternyata mengandung potensi maghdubi alaihim dan waladhdallin. Itulah sebabnya musyawarah perwakilan yang bijaksana. Perwakilannya ya bijaksana, musyawarahnya juga bijaksana. Bijaksana itu memenuhi semua muatan, syarat kebenaran, kebaikan dan keindahan dalam kesatuan dan kebersamaan bangsanya. Jadi, mari kita para anak cucu Ma'iyah untuk belajar kewajaran, keterukuran dan ketepatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.